Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau pertemuan kali ini pembahasannya adalah tentang etika profesi. Dan untuk pembahasan kali ini juga kita akan bahas secara umum ya. Etika profesi secara umum. Kenapa? Karena yang namanya profesi itu tidak hanya di bagian atau di bidang hukum saja, tapi ada bidang-bidang yang lain. Sehingga kalian jika nanti telah lulus dari kuliah, kemudian kalian mempunyai profesi di sebuah bidang, maka kalian akan mengetahui bagaimana sih kalian itu bersikap. Bagaimana sih kalian itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa dari profesi yang kalian emban. Nah, maka pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu profesi, kemudian ciri-ciri profesi, kemudian klasifikasi profesi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan etika profesi. Maka, saksikan videonya sampai habis, dan mari kita lanjutkan kuliah kita pada pertemuan kali ini. Tapi dengarkan dulu ya, pantun dari saya. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar pangkal pandai, semangat terus dan jangan malas. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu profesi. Profesi adalah pekerjaan tetap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu, berupa keterampilan, kejujuran, dan lainnya. Jadi inilah definisi dari sebuah profesi. Intinya profesi itu bagian dari sebuah pekerjaan. Nah, yang mana dan pasti itu mempunyai klasifikasi ya dan keahlian tertentu sehingga dia layak disebut sebagai profesi. Kemudian selanjutnya adalah sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas. Orang-orang yang mempunyai keahlian khusus yang diperoleh baik dari pengalaman, proses belajar di lembaga tertentu, latihan-latihan secara intensif atau perpaduan dari ketiganya. Jadi keahlian ataupun keterampilan yang itu menjadi sebuah ciri khas dari profesi itu bisa didapatkan dari pelatihan, pendidikan, atau dia kuliah, atau SMA dan segala macam, atau pendidikan yang lain, yang mana itu dia mempunyai legalitas. Ya, dia mempunyai legalitas, dia mempunyai sebuah misalkan sertifikat sehingga dia layak menyandang profesi tersebut. Karena dia memang sudah dilatih dan sudah terampil gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya adalah profesi berbeda dengan bisnis. Profesi bertujuan menitik beratkan pada kesediaan melakukan kegiatan yang bermotif pelayanan dan memperoleh upah berupa upaya memajukan kepentingan umum. Jadi yang namanya profesi itu berbeda dengan bisnis. Akan tetapi profesi itu bagian dari pekerjaan, gitu ya. Dan di sini dikatakan sudah jelas bahwasanya profesi itu dia menitik beratkan pada kesediaan melakukan kegiatan yang bermotif pelayanan. Dia motifnya itu adalah pelayanan. Kita melayani klien, melayani konsumen, melayani customer. Dan kita memperoleh upah itu berupa upaya memajukan kepentingan umum. Nah, jadi kita memperoleh upah dari pekerjaan kita itu karena kita berupaya memajukan kepentingan umum. Sedangkan bisnis memusatkan perhatiannya pada
pencapaian tujuan, yaitu kembalinya modal yang selanjutnya diperuntukkan pada pemilik modal. Jadi kalau bisnis itu sudah jelas ya, dia orientasinya adalah modalnya balik, kan gitu. Modalnya itu harus balik. Nah, berarti orang yang kerja di situ, yang dalam bidang bisnis itu, pasti dia bekerja untuk pemilik modalnya. Nah, berarti dia bekerja untuk mengembalikan lah ya modal yang sudah dikeluarkan oleh pemilik modalnya. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi profesi. Profesi atau pekerjaan dapat diklasifikasikan menurut ya, yang pertama adalah kemampuan. Nah, jadi kita mengklasifikasinya yang pertama dari kemampuan, yaitu fisik. Atau fisik dan mental. Nah, jadi ini kemampuan fisik itu memang dapat kita mengetahui kategori profesinya dia apa. Misalkan fisik kuat, badan bagus, mental kuat, misalkan jadi tentara, itu bisa. Kemudian yang kedua adalah kelangsungan. Ada profesi itu ada yang sementara dan ada yang tetap. Kemudian selanjutnya adalah lingkupnya. Ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya itu pendapatan dan non pendapatan. Nah, jadi atau pekerjaan di sini ada yang istilahnya pendapatan, ada yang non pendapatan. Kemudian selanjutnya maka profesi dapat diklasifikasikan 3 jenis, yaitu yang pertama profesi dalam arti umum. Jadi profesi dalam arti umum itu ya apa saja dikerjakan lah gitu ya. Apa saja dikerjakan, multi talent lah ya. Nah, itu seperti asisten rumah tangga. Itu kan apa saja dikerjakan, yang penting berkaitan dengan rumah tangga itu dikerjakan semua. Dari ngasuh bayi, kemudian ngepel, nyuci, nyapu, bersih-bersih, nyuci baju, dan segala yang ada di rumah tersebut, angkat-angkat barang, semuanya ya. Kemudian yang kedua, profesi dalam arti tertentu dan berorientasi pengabdian. Nah, orientasinya pengabdian. Kalau pengabdian ini macam-macam ya. Guru pun yang pengabdian ada. Dokter pun juga ada yang pengabdian. Jadi yang namanya pengabdian ini juga macam-macam. Kemudian selanjutnya adalah profesi dalam arti khusus. Kalau dalam arti khusus itu seperti ASN. Kalau ASN itu jelas ya, dia profesinya. Dia mempunyai klasifikasi khusus. Misalkan yang ada ahli IT, atau kalau misalkan dosen, dia dosen apa. Kemudian di sini ada hakim, ada TNI, Polri, dan lain sebagainya. Nah, inilah profesi itu dapat diklasifikasikan pada 3 jenis, yaitu umum, dalam arti umum, dalam arti tertentu, dalam arti khusus. Kemudian selanjutnya adalah apa saja tujuan bekerja. Jadi di sini saya bahas itu tujuan kita bekerja itu apa. Nah, karena manusia itu kan ya pasti ya butuh uang. Ada orang itu yang cukup atau qanaah, merasa sudah cukup dan dia mungkin tidak punya tanggungan ya, kalau tidak punya tanggungan keluarga, tidak punya tanggungan anak, tidak punya tanggungan sama orang lain, ya, dia hanya mencukupi dirinya sendiri, ya wes. Nah, orang seperti itu nggak kerja pun ya dia makan sedapatnya aja ya terserah. Atau dia hanya ikut-ikutan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, ya kan, baik sosial masyarakatan ataupun sosial keagamaan, dan dia dapat makan dari situ. Intinya yang penting perutnya terisi, ya sudah. Nah, tapi di sini kita bekerja itu menggerakkan badan, mengerahkan pikiran, meluangkan waktu. Nah, kita berkeringat gitu loh. Kalau enggak ya kita capek. Apa saja tujuan orang bekerja itu? Setiap wujud kerja mempunyai 4 tujuan. Nah,
Nah, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita kalau bekerja itu memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik itu cukup atau tidak cukup ya, pokoknya kita harus memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi kita mempunyai anak istri, gitu kan? Atau ya kita mempunyai orang tua yang harus dibiayai, mempunyai adik yang harus dibiayai juga, yang kita juga harus ikut membiayai, gitu loh. Kemudian selanjutnya adalah tujuannya adanya lapangan pekerjaan dapat menghapus pengangguran, maka kejahatan pun juga dapat dihindari. Jadi jika memang ada lapangan pekerjaan, maka angka kriminalitas itu pasti dapat dihindari atau minimal dikurangi. Nah, orang itu melakukan kejahatan itu motif utamanya itu pasti ya. Yang umum itu adalah karena perut, kebutuhannya kurang, atau dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi dia mempunyai tanggungan. Akan tetapi ya ada juga orang kejahatan itu ya karena memang dia nafsu ya, nafsu duniawi, nafsu pengen menguasai, dia menghalalkan segala cara, nafsu pengen kaya, pengen hebat dari yang lain, itu memang ada. Tapi pada dasarnya yang namanya kejahatan itu yang berawalnya dari perut. Jadi kalau misalkan orang itu sudah ada pekerjaan, ada yang dibuat makan, minimal yang ada yang dibuat makan, maka angka kejahatan itu dapat ditekan. Dapat ditekan. Karena apa? Penganggurannya semakin berkurang gitu loh. Pengangguran semakin berkurang. Terus selanjutnya adalah tujuan bekerja. Dengan adanya surplus kerja, manusia dapat beramal bagi sesama. Nah, ada orang yang memang dia itu, ya namanya manusia itu sukanya, pasti semua orang suka memberi ya kan. Siapa sih nggak suka memberi? Apalagi dia memberinya itu dengan wah macam-macam yang hebat gitu, macam-macam dengan barang-barang yang luar biasa, yang bagus, yang mahal gitu kan. Itu rata semua manusia senang seperti itu. Akan tapi dia tuh pasti mikir, dia kalau memberikan sesuatu itu pasti di pikirannya itu ketika saya beri sesuatu itu saya masih punya apa yang masih saya simpan gitu loh. Takutnya dia memberi malah kebutuhannya dia ya kan, kebutuhan keluarganya malah tidak tercukupi. Nah, ada juga tipe manusia yang dia itu pokoknya memberi, entah anaknya atau istrinya itu makan apa, yang penting kalau dia bisa memberi ya memberi. Nah, beramal maksudnya ya. Ya, karakter manusia berbeda-beda, akan tapi pada dasarnya setiap manusia itu suka memberi. Entah berdasarkan nafsu atau memang ikhlas gitu loh. Tidak hitung-hitungan maksudnya. Nah, terus selanjutnya adalah dengan bekerja orang dapat mengontrol dan mengendalikan daya hidupnya. Jadi ketika ada sebuah kesibukan yang wajib ya, ada kesibukan yang wajib yang pasti dia dapat mengontrol waktunya, dapat dikontrol. Oh, waktunya bekerja, oh waktunya istirahat, oh waktunya bersenang-senang. Jadi ritmenya itu seperti itu ya, mungkin istilahnya bangkang-bangkangnya gitu kan ya, ndak banyak lah. Tapi dengan adanya pekerjaan yang itu menjadi tumpuan hidupnya, maka secara tidak langsung waktunya itu ya dapat mengontrol dan mengendalikan daya hidupnya. Itu dapat dikendalikan. Nah, dia nggak gampang stres gitulah intinya ya, nggak bosan. Atau kalau misalkan bosan, ya mungkin butuh beberapa hari cuti untuk refreshing, kemudian dia bekerja lagi dengan semangat. Nah, itu semuanya adalah tujuan orang bekerja, itu ada 4 itu. Kemudian selanjutnya adalah ciri pekerjaan profesi. Nah, suatu lapangan kerja dapat dikatakan sebagai profesi, maka diperlukan. Nah, ini
eh, kita baru membahas tentang profesi dari sebuah pekerjaan. Yang namanya pekerjaan itu kan umum, kemudian profesi itu lebih khusus lagi. Nah, kalau pekerjaan kan apa saja, nah profesi itu lebih khusus lagi. Maka suatu lapangan kerja dapat dikatakan sebagai profesi diperlukan yang pertama adalah pengetahuan atau pendidikan dan pelatihan tertentu. Nah, jadi kalau ada sebuah lapangan pekerjaan ya toh, kok ini profesi atau pekerjaan umum ini gitu kan. Soalnya kalau profesi lebih khusus itu pasti ya ada upahnya yang jelas gitu kan. Kemudian di mata masyarakat itu juga dia mendapatkan kedudukan atau respect dari masyarakat karena dia bukan seorang pengangguran gitu loh. Bukan malah menjadi beban orang lain. Nah, kemudian misalkan kalau dia mau menikah gitu kan, jelas pekerjaannya gitu kan, jelas profesinya. Nah, maka yang pertama itu adalah dia mempunyai pengetahuan atau pendidikan dan pelatihan tertentu. Itu sudah pasti. Kemudian selanjutnya adalah penerapan keahlian. Jadi dalam sebuah pekerjaan dikatakan profesi itu ada penerapan sebuah keahlian. Misalkan IT, ya dia menggunakan keahliannya itu, keahlian sebagai IT itu. Bikin website, kemudian dia mengelola website tersebut, mengelola multimedia, mengelola tentang elektroniknya. Nah, itulah itu jadi lapangan pekerjaan itu kalau mempekerjakan orang sesuai dengan keahliannya itu dapat dikatakan profesi. Nah, ini juga. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab sosial atau kepentingan orang lain. Jadi memang ya yang namanya suatu lapangan kerja itu dia akan disebut sebagai profesi harus mempunyai tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial inilah yang termasuk cirinya atau kepentingan orang lain. Nah, kepentingan orang lain maksudnya kepentingan orang lain itu adalah dia itu mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang lain. Dia itu menjalankan profesinya untuk orang lain gitu loh. Pengabdian untuk seorang klien, misalkan begitulah ya. Untuk seorang konsumen, seorang customer. Nah, dan itu apa namanya? Kalau dia tidak mengabdikan untuk orang lain misalkan ya, untuk dirinya sendiri, nah itu bukan profesi, itu pekerjaan biasa. Nah ini kan jadi dia itu istilahnya seperti tadi ya, untuk kepentingan orang lain, untuk kemaslahatan umum. Nah, profesinya disebut profesi. Kemudian selanjutnya adalah adanya standar kualifikasi profesi. Nah, dia mempunyai standar kualifikasi. Standar di sini bisa pendidikan, misalkan SMA, S1, sarjana, kemudian S2, kemudian doktor misalkan, atau dia standar-standar ini kalau kualifikasi ini pakai yang lain, maksudnya pakai standar yang lain. Misalkan sudah mengikuti pelatihan apa gitu ya, dia mempunyai sertifikat dari sekolah apa misalkan, sekolah penerbangan untuk pilot misalkan, dan untuk pramugari misalkan, dan lain sebagainya. Nah itu disebut profesi. Intinya dia mempunyai kualifikasi profesi. Nah kemudian selanjutnya adalah pengakuan oleh masyarakat baik lahir dan batin. Jadi yang namanya pekerjaan
dan itu pekerjaan sebuah profesi, itu ada pengakuan dari masyarakat. Kok penting banget sih Pak harus diakui masyarakat? Ya kalau nggak diakui masyarakat, ya kita ini kan bekerja untuk masyarakat kan. Kita ini bekerja untuk orang lain gitu loh. Nah, kita mengabdikan diri untuk orang lain. Kayak tadi tanggung jawab sosial atau kepentingan orang lain, misalkan yang nomor 3 tadi. Nah itu kan sebagai contoh ya. Contohnya seperti itu, dokter dikirim untuk misalkan praktek lapangannya ya, pengabdiannya itu di pedalaman. Itu dia harus mau seperti itu. Sama seperti polisi, misalkan dia diterjunkan untuk menjaga perdamaian di mana, tentara juga seperti itu. Kemudian PNS atau ASN juga seperti itu. Nah maka jika orangnya seperti itu, pasti dia ada pengakuan, ya, pengakuan oleh masyarakat, dan itu penting pengakuan itu. Jadi diakui oleh masyarakat, wujudnya itu diakui, wujud fisiknya dan wujud kerjaannya itu diakui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tuh memberikan penghormatan, memberikan penghormatan baik lahir maupun batin. Nah, penghormatan lahir yaitu ya honorarium upah ya kan dari pajaknya. Nah, dan juga penghormatan batin ya, memang misalkan penghormatan batin itu misalkan ya dia seorang guru agama, katakan ASN, seorang guru agama. Nah, di desanya itu, karena dia sebagai guru agama, maka dia dikedepankan dalam kepengurusan masjid desa misalkan. Itu kan ada penghormatan batin, oh ini loh pantas untuk dijadikan pengurus masjid, karena dia guru agama, ngerti agama. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian yang keenam, ciri pekerjaan yang itu berupa profesi adalah adanya organisasi profesi. Nah, adanya organisasi profesi, misalnya IKHI. IKHI itu Ikatan Hakim Indonesia. Emang penting ya Pak adanya organisasi itu? Ya penting, karena istilahnya salah satu ciri profesi juga itu adalah unsur pendukung, adanya unsur pendukung yang menopang keberadaannya, yaitu pengelolaan suatu organisasi secara profesional. Jadi begini, kalau tidak ada organisasi, jadi organisasi itu kan untuk menampung wadah ya. Manusia kan macam-macam, kelakuannya macam-macam, sukunya macam-macam, kepentingannya macam-macam. Tapi kalau dia dalam satu profesi, ya kan, dalam satu profesi, kemudian ada organisasi, itulah yang mengontrol orang-orang ini. Sehingga dari organisasi itu ada kode etik, nanti misalkan ya, ada kode etik yang harus dilakukan oleh orang yang dalam organisasi tersebut, orang dalam profesi tersebut. Nah, kalau melanggar gimana? Ya bisa. Kalau dia melanggarnya cuma tahap kode etik, bisa dengan ditegur misalkan, nanti kan soalnya bikin malu. Misalkan ada seorang pengacara misalkan ya, kemudian dia banyak hutang gitu misalkan, hutangnya di sana sini. Karena apa? Sebenarnya dia hutang bukan untuk kepentingan yang mendesak gitu, dia hanya mau mewah-mewah saja misalkan saja. Nah, maka seperti itu, kalau nggak ada organisasi, dia akan seenaknya sendiri gitu loh. Atau misalkan seorang katakan dia seorang hakim ya. Hakim atau ASN kementerian yang dia itu mempunyai jabatan tinggi. Nah, kemudian nggak ada organisasinya. Nah, istilahnya seperti ini mau ngapain aja terserah dia, uangnya banyak ya kan. Akhirnya di sini punya istri, di sini punya istri. Nah, seperti ini yang tidak baik, ini harus diatur yang seperti ini. Nah, maka organisasi itu harus ada jika ingin dikatakan itu sebuah profesi. Karena inilah yang mengatur mengatur tingkah laku, kemudian saling mensupport. Misalkan ada yang ini kekurangan dana atau butuh sesuatu, atau dia tersangkut kasus hukum misalkan, atau dia
terdolimi misalkan. Nah, akhirnya kan dapat ditolong oleh organisasi ini. Nah, dapat diberikan dukungan gitu loh. Kalau bagus juga disupport, didukung karirnya karena mengharumkan nama organisasi tersebut. Nah, jadi nama organisasi itu juga penting. Nah, contoh lagi misalkan PGRI. Nah, ini kan nama organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Ada lagi kalau misalkan pengusaha itu IKADIN, Ikatan Kamar Dagang Indonesia. Kemudian ada lagi kalau IPMI, Ikatan Pengusaha Muda Indonesia. Kalau dokter ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, inilah organisasi profesi yang ada di Indonesia, dan yang lain juga banyak. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri seseorang yang profesional. Nah, ini kita membahas tentang ciri-ciri ya, karena kalau dikatakan kamu profesional atau enggak itu ya susah ya, hampir istilahnya gimana menilai orang itu profesional, tapi kita hanya bisa menyampaikan ciri-cirinya saja. Yang pertama, seorang yang profesional paling tidak harus bertanggung jawab kepada. Jadi kalau orang itu mau dibilang profesional, itu dia itu harus bertanggung jawab pada apa? Yang pertama adalah dia harus bertanggung jawab pada klien dan masyarakat yang dilayaninya. Nah, dia harus tanggung jawab ya, harus tanggung jawab ini. Tidak bisa tidak tanggung jawab. Karena apa? Tadi ciri khas profesi itu adalah dia unsurnya itu pengabdian, unsurnya itu adalah untuk kemaslahatan umum, kepentingan umum. Yang kedua adalah sesama profesi, dia harus bertanggung jawab kepada sesama profesi dan kelompok profesinya. Jadi tanggung jawabnya itu nggak hanya kepada klien, tapi juga sesama profesinya. Jangan saling menjatuhkan gitu ya, jangan saling menjelek-jelekan, sehingga yang jelek gara-gara satu oknum, yang jelek semuanya. Dan selanjutnya adalah dia juga bertanggung jawab kepada pemerintah dan negaranya, karena mau nggak mau sebuah profesi itu pasti diberi kebebasan oleh pemerintah, diberi perlindungan oleh pemerintah. Kalau ada apa-apa, kalau ada perselisihan, kalau ada sesuatu yang kurang, maka itu sudah difasilitasi oleh pemerintah, dan kita itu menjadi mitranya pemerintah untuk membangun negara. Kemudian selanjutnya adalah B, ini memiliki keberbedaan sosial. Jadi yang pertama tadi harus bertanggung jawab kepada 3 komponen tadi. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri seorang yang profesional itu memiliki kepribadian sosial berikut. Dia istilahnya harus memiliki kepribadian sosial berikut ya, walaupun tidak sempurna semua, akan tetapi inilah poin-poin yang menandakan seseorang itu profesional. Yang pertama adalah tanggung jawab dan menjaga kepercayaan. Nah, ini yang susah ya. Nah, tanggung jawab atas seluruh tindakannya dan menjaga kepercayaan. Saya kira ya istilahnya di sini mungkin 50% lebih itu sudah bagus lah ya, menjaga tanggung jawab dan menjaga kepercayaan. Karena manusia itu juga kadang imannya naik dan kadang juga imannya itu lagi turun. Nah, kemudian selanjutnya adalah selalu meningkatkan kemampuan. Nah, itu pasti ya, selalu meningkatkan kemampuan, update pengetahuan. Dia selalu pengen memacu kemampuannya untuk berkarir. Nah, namanya profesi itu nanti pasti ada karirnya, gitu ya, pasti ada karirnya. Ya tujuannya apa? Ya dia berkarir yang bagus gitu loh. Oh Pak, itu tujuannya duniawi Pak, itu kan bukan ibadah. Ya tujuannya pertama ibadah, tapi ngejar itu juga
itu semuanya untuk kepentingan negara melalui profesi tersebut. Nah, tapi kan dibalik itu istilahnya kalau ada yang bermain di belakang ya, nah, itu sudah beda cerita lagi. Intinya apa? Intinya dia selalu meningkatkan kemampuan. Kemudian selanjutnya adalah dia jujur dan bekerja sesuai aturan. Nah, ini yang susah ini. Jujur. Kalau salah gitu ya. Kalau benar juga benar. Nah, tapi mari kita doakan orang-orang yang punya profesi ini semuanya profesional. Gitu. Kadang ada orang yang terlalu idealis. Dia malah terpental. Kadang juga ada orang yang dia tuh terlalu bermain, mengeruk keuntungan materi dari profesi yang dia jalani. Ini juga tidak baik. Kalau misalkan ini contoh misalkan ada sebuah profesi, guru misalkan ya. Nah, guru itu misalkan suami istri guru, kalau dilihat dari materi, sudah punya rumah sendiri, rumahnya lumayan lah gitu. Mobil, sepeda motor, kemudian ya macam-macam lah ya. Itu mungkin bisa dijadikan standar oleh mereka. Tapi ada lagi guru yang dia tuh nggak ada usaha sampingan, nggak ada, kemudian warisan banyaknya nggak ada gitu kan. Tapi ini rumahnya sampai 5 tempat. Nah, maka hal yang seperti ini kalau dalam aparatur sipil negara itu ada yang namanya aturan atau undang-undang yang itu ini seorang ASN misalkan dengan golongan sekian, dengan gaji sekian, tapi kok mempunyai harta lebih, tidak ada warisan, tidak ada usaha sampingan, tidak punya perusahaan misalnya gitu kan, dan lain sebagainya yang mendukung, tapi kok bisa misalkan ya rumahnya banyak, mobilnya mewah. Nah, ini pasti ada istilahnya main belakang yang dicurigai. Tapi seperti ini ya tidak semua ya. Ini kan oknum-oknum saja. Oknum-oknum yang masih merasa kurang dengan apa yang dia dapat dari profesinya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah setia pada profesi dan rekan profesinya. Nah, dia harus setia pada profesinya ya. Setarakan profesinya, jadi ya saling membantu. Kalau ada yang terpuruk kita support, kalau ada yang salah kita ingatkan. Nah, kemudian kalau ada yang dia itu berprestasi, ya kita juga harus ikut bangga, ikut senang gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika profesi. Nah, kita membahas tentang prinsip-prinsip etika profesi. Seseorang memerlukan dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam menjalankan profesinya. Nah, di antaranya adalah, jadi kalau dia mau menjalankan profesinya, itu ada dasar-dasar yang harus diperhatikan ya. Pertama adalah prinsip tanggung jawab. Nah, kita harus mempunyai prinsip tanggung jawab. Seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi dia mempunyai istilahnya harus menjaga marwah profesinya tersebut pada orang-orang sekitarnya. Nah, contoh misalkan masa ini guru agama cabul misalkan begitu. Ini misalkan saja ya. Atau misalkan hakim malah korupsi misalkan. Nah, ini dampaknya tidak baik bagi orang-orang sekitar, nggak ada tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menuntut agar seorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Nah, jadi jangan merugikan orang lain. Nah, kalau pengen
ambil keuntungan, takut dipenjara sendiri misalkan ya. Dia ngajak-ngajak orang lain, melibatkan orang lain, melempar kesalahan pada orang lain, terutama kepada orang yang sesama profesinya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Nah, memang ya, prinsip ini kita harus istilahnya jangan tertekan kalau bekerja, kalau mempunyai profesi itu. Ayo kita kerjakan sesuai kemampuan kita, tetap sesuai koridor, sesuai aturan, nah, sehingga kita menjaga profesionalitas dalam menjalankan profesi kita. Kemudian yang keempat adalah prinsip integritas moral. Nah, seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi dirinya dan masyarakat. Ya, intinya jangan bertindak yang melanggar moral ya. Yang mana itu dapat menjatuhkan wibawa, terus istilahnya menjelek-jelekan instansi karena ulahnya. Karena manusia ini beragam dan mayoritas kita itu pasti melihat sesuatu itu kebanyakan ya, itu ya jeleknya saja gitu loh, jeleknya saja. Jadi jika kita itu menyandang sebuah profesi dan itu di mata masyarakat itu terhormat, itu kan mempunyai kedudukan yang tinggi, diutamakan, jangan sampai kita nodai dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar moralitas. Nah, sesuatu yang sepele dapat menjadi pertanda atau identitas buruk bagi kita sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang kaidah-kaidah pokok profesi. Kaidah pokok profesi ada 4, yaitu yang pertama, profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih. Ini istilahnya dasar ya. Jadi sebelum kita mau mendaftarkan diri ya, mau mengambil keputusan untuk menjadi profesi tertentu, itu kita harus memposisikan hati, diri, pikiran kita seperti ini. Yaitu profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih. Jadi kita itu melayani orang tanpa pamrih, bukan malah meloroti orang yang kita layani. Karena apa? Mentang-mentang kuasa izin itu di tangan kita, tapi malah kita memeras klien tersebut, memeras orang yang seharusnya kita layani. Dan yang kedua adalah pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien. Nah, jadi pelayanan profesi itu harus mendahulukan kepentingan klien dulu, jangan kepentingan kita. Nah, jangan kepentingan kita sendiri. Ini kadang orang itu susah membedakan ya antara kepentingan klien dan kepentingan diri sendiri. Nah, kadang malah istilahnya memberatkan si klien tersebut, memberatkan si customer tersebut, dan itu semua disebabkan oleh kepentingan diri sendiri. Nah, di kepentingan dan kepuasan diri sendiri saja. Kasihan ya, kasihan orang-orang yang telah berusaha ya, menjalankan suatu sesuai aturan, pengen izin, pengen dapat ini, dapat itu, seperti arahan pemerintah misalkan. Nah, maka dia datang ke kita, tapi kita malah mengabaikannya. Itu suatu yang sangat tidak etis. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini sudah jelas ya. Yang keempat adalah mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan profesi. Jadi kita harus mengembangkan semangat ya, semangat solidaritas sesama rekan profesi. Karena solidaritas inilah yang dapat menguatkan kita, dapat juga memberikan kepuasan pelayanan terhadap klien kita,
serta memperbaiki kekurangan-kekurangan, menambal kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, maka ini saja yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan mudah difahami ya. Mudah difahami, kalian jangan dianggap dianggap susah ya. Mata kuliah ini jangan dianggap susah, enggak. Nah, karena memang ini membahas tentang perlakuan kita, perilaku kita ya, membahas perilaku kita, sehingga kita itu sebelum daftar untuk sebuah profesi, ikut mendaftar atau masuk dalam sebuah profesi, itu kita mempunyai bekal gitu loh. Jadi ndak semau gue gitulah intinya, ndak terserah kita, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya power, mentang-mentang orang itu butuh kita gitu loh, terus kita akhirnya seenaknya sendiri menyalahgunakan jabatan tersebut, menyalahgunakan semuanya. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka adik-adik sekalian, saya berpesan, apapun yang kalian dapatkan dari sebuah profesi yang akan kalian jalani nanti, insya Allah halal selama kalian menjaga aturan-aturan yang ada. Jika kalian ingin tambahan, atau merasa apa yang kalian dapat dari profesi tersebut belum cukup, belum cukup, padahal sudah cukup insya Allah, tapi kalian merasa belum cukup dan kalian pengen mencari tambahan, maka carilah di luar dan jangan mencangkut pautkan dengan profesi kalian. Nah, karena itu akan berakibat fatal, pelayanan yang tidak baik, kalian tidak berkembang, orientasinya hanya duit, kemudian akhirnya menghalalkan segala cara. Dan itu sungguh tidak baik dampaknya. Oke, kalian punya rumah banyak mungkin, mobil mewah banyak mungkin. Nah, terus apalagi liburan ke luar negeri tiap minggu mungkin ya. Nah, kemudian apalagi perhiasan yang banyak, tanah yang banyak, properti yang banyak. Kalian persiapkan untuk anak cucu kalian selama 7 turunan misalkan. Akan tetapi itu semua sebenarnya hanya sia-sia belaka. Kenapa? Karena kita ya, kalau orang Islam itu mempunyai keyakinan bahwa perlakuan yang tidak baik semuanya akan ada balasannya. Harta kalian banyak, tapi bisa jadi keturunan kalian tidak dapat menjaganya. Harta kalian banyak, akan tetapi posisi kalian di masyarakat, kemudian kalian dalam arti tanda kutip kesehatan juga tidak baik, percuma hidup seperti itu. Nah, insya Allah rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya berikhtiar dengan cara yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.